Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nazila Alfayat dengan NIM 213232296 akan mereview buku tentang yang berjudul Globalization, Ideology and Neoliberal Higher Education, khususnya yaitu chapter 1 yang berjudul Current Research Trend in Globalisasi and Neoliberalism in Higher Education. Jadi di sini globalisasi itu memiliki pengaruh dalam penyebaran neoliberalisme ke berbagai negara, yang mana pada akhirnya neoliberalis ini sendiri itu menyebabkan suatu dinamika terhadap ekonomi, yang mana pada akhirnya membuat negara-negara itu memprioritaskan masalah ekonomi nasionalnya sebagai suatu hal yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya maupun kepentingan nasionalnya, yang mana artinya di sini negara-negara itu semakin menuntut semua pihak atau kalangan untuk lebih produktif, agar dapat menunjang perekonomian nasional mereka, yang mana kemudian hal ini itu dijadikan landasan oleh perguruan tinggi untuk mengikuti perkembangan atau realita yang terjadi di negara mereka, yang pada akhirnya berdampak kepada visi yang dibawakan oleh perguruan tinggi itu sendiri, atau yang mana kebanyakan perguruan tinggi atau saat ini perguruan tinggi itu memiliki visi untuk menciptakan untuk mendidik mahasiswa agar dapat berkontribusi, agar dapat menjadi seseorang yang siap kerja di ranah publik nantinya gitu. Dan hal ini yang menjadikan ekonomi itu semakin kesini semakin dapat menyentuh sektor-sektor yang sebelumnya itu sangat berjauhan dengan dirinya gitu, yaitu dalam konteks ini pendidikan tinggi itu sendiri. Nah, kemudian berkaitan dengan visi yang dibawakan oleh universitas itu sendiri, itu uh, apa ya lebih condong kepada bagaimana universitas itu dapat membuat mahasiswa atau dapat membuat institusinya itu dapat berdaya saing, kemudian juga bagaimana fasilitas yang mereka tawarkan, kemudian juga kualitas yang mereka tawarkan, keterampilan yang mereka berikan kepada si mahasiswa, dan juga bagaimana apa namanya uh, tingkat pengetahuan yang terdapat di dalam universitas itu sendiri, yang mana kemudian hal ini juga dijadikan sebagai komoditas untuk mendapatkan nirlaba atau keuntungan, yang mana kemudian dengan adanya visi ini juga menyebabkan universitas-universitas itu berlomba-lomba untuk uh, menghasilkan secara kuantitatif mahasiswa yang siap untuk bekerja, yang mana kemudian hal ini itu memicu adanya status sosial di antara perguruan tinggi, atau adanya ketidaksetaraan di antara perguruan tinggi di berbagai negara gitu, yang mana kemudian apa uh, menimbulkan respon, yang mana hal ini menunjukkan respon perguruan tinggi terhadap adanya kekuatan pasar dari peningkatan daya saingnya. Yang pertama, akibat adanya dinamika ekonomi yang tadi saya katakan. Yang pertama responnya yaitu di sini uh, apa faktor yang mendorong universitas untuk melakukan perubahan itu adalah faktor daya saing, yang mana hal ini itu tentu saja berkaitan dengan adanya pola yang berubah di setiap universitas dalam menawarkan kualitasnya, dan dalam menyesuaikan kebutuhan pasar, karena di sini lagi-lagi mereka melihat realita yang terjadi di sekitar mereka, yaitu tuntutan pasar. Nah, kemudian yang kedua itu reformasi yang didorong oleh adanya teknologi. Jadi, apa yang dimaksud dengan hal ini? Saya menyimpulkan bahwa adanya pergeseran permintaan keterampilan, dan juga uh, suatu hal yang harus dikuasai
oleh seseorang karena seiring dengan berjalannya waktu terdapat kecanggihan-kecanggihan teknologi gitu. Dan kemudian yang ketiga, itu terdapat reformasi yang didorong oleh keuangan, di mana sebagai kita ketahui bahwa hal ini itu tentu saja berkaitan dengan apa ya, pengelolaan, kemudian juga perawatan, kemudian juga pengembangan dari universitas itu sendiri, yang mana tentu saja itu membutuhkan dana dong. Dan hal ini berakibat kepada diperlukannya strategi untuk mengatur hal tersebut agar apa ya, universitas itu dapat meminimalisir apa ya, pengeluarannya, akan tetapi juga dapat mengembangkan secara maksimal universitasnya itu tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah reformasi yang didorong oleh adanya kekuatan pasar dan juga dominasi global serta tentang kesetaraan. Di sini lagi-lagi menyangkut tentang apa ya? Internasionalisasi perguruan tinggi, yang mana internasionalisasi perguruan tinggi ini apa ya, dapat diartikan sebagai apa ya, sesuatu yang dianggap paling bermanfaat bagi universitas itu sendiri, karena dengan adanya internasionalisasi perguruan tinggi ini akan dapat dengan leluasa untuk menentukan apa ya, untuk membentuk suatu kemitraannya dengan perguruan tinggi di berbagai belahan dunia, yang pada akhirnya apa, hal ini tentu saja berkaitan dengan ketidaksetaraan, yang karena internasionalisasi perguruan tinggi ini hanya dapat diakses oleh orang-orang yang apa, memiliki finansial saja, seperti itu. Lalu di sini pemeringkatan universitas itu juga apa ya, hasil dari adanya kebijakan perguruan tinggi yang baik secara lokal, yaitu tentang pemeringkatan universitas nasional, maupun apa ya, secara internasional, yaitu pemeringkatan universitas yang terbaik di dunia, yang mana pemeringkatan ini apa ya, semakin menunjukkan adanya apa ya, tuntutan terhadap uh, kualitas, kemudian terhadap kualitas pendidikan, yang mana hal ini dilombakan oleh universitas itu sendiri, sebagaimana yang tadi saya sampaikan pertama, yang apa ya, yang pada dasarnya itu pemeringkatan itu adalah sesuatu yang absurd gitu, karena kan setiap universitas itu memiliki nilai yang berbeda-beda gitu, yang kemudian perankingan ini itu pada akhirnya hanya berpaku kepada apa ya, faktor-faktor seperti akuntabilitas, kemudian juga daya saing atau kompetisi, kemudian juga apa ya, efisiensi biaya dari universitas itu sendiri, yang ini itu lagi-lagi dibilang sesuatu yang absurd gitu, tidak dapat apa ya, tidak dapat menjadi tolak ukur dari apa ya, kualitas universitas itu sendiri untuk menjamin mahasiswanya untuk dapat apa ya, berkontribusi secara penuh gitu. Memang ini itu berpengaruh, akan tetapi tidak semua hal ini itu 100% berpengaruh gitu loh. Karena lagi-lagi setiap universitas itu kan menawarkan nilai yang berbeda-beda dengan universitas yang lain gitu. Sehingga dari hal ini kita dapat mengevaluasi bahwa perguruan tinggi itu terlalu fokus terhadap apa ya, standarisasi, padahal yang seharusnya mereka fokuskan adalah bagaimana mereka dapat mengatasi akses pendidikan, dan juga bagaimana apa ya, mereka dapat uh, memperhatikan tentang kesetaraan universitas-universitas itu sendiri, karena sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa universitas itu memiliki nilai yang berbeda-beda untuk mengembangkan mahasiswanya gitu. Dan di sini pada akhirnya conclusion yang saya ingin sampaikan adalah bahwa reformasi apa ya, di dalam perguruan tinggi itu sangat apa ya, sangat signifikan, karena adanya perubahan-perubahan dalam kebutuhan pasar gitu. Dengan semakin kuat kebutuhan pasar, maka semakin signifikan perubahan pendidikan saat ini, karena sekali lagi negara-negara itu lebih mengutamakan apa ya, tentang perekonomian nasional mereka, yang ini tentu saja berkaitan dengan profit yang akan bagaimana profit itu akan didapatkan oleh universitas dari berbagai program yang akan dilaksanakan. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.